لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Yang ke-12, ukhuwah atau membangun persaudaraan. Kalau silaturahim adalah kunjungan dan menjalin tali silaturahim dengan orang-orang yang pernah serahim dengan kita, dengan keluarga besar kita, yang ada hubungan darah dengan kita. Maka di luar itu banyak orang-orang yang seiman dan seislam, yang kita perlu bangun ukhuwah dengan mereka. Persahabatan dengan mereka, mereka yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba mahum bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan seorang nabi, mereka bukan orang yang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah. Namun para nabi, orang-orang yang mati syahid, iri kepada mereka. Subhanallah, betapa bahagianya kalau kita masuk ke dalam golongan ini. Manusia bukan nabi, bukan syahid, tapi para nabi, para syuhada iri kepada mereka. Siapakah mereka? Qalu ya Rasulullah tukhbirna manhum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berkenankah engkau mengabarkan kepada kami siapakah mereka? Hum qaumun, mereka adalah kaum tahabu biruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwal yata'atawnaha. Mereka yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada adalah sekelompok manusia yang saling menyayangi di antara mereka, padahal tidak ada tali persaudaraan, tidak ada hubungan darah di antara mereka, wala amwal, dan tidak ada kepentingan bisnis di antara mereka. Murni mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bangun Bapak Ibu sekalian persaudaraan dengan kawan-kawan kita yang sudah lama kita kenal, yang mungkin lama tidak kita sapa, kawan-kawan seangkatan haji kita yang mungkin karena kesibukan kita lupa dengan mereka, kawan-kawan SD kita, SMP kita. Kesempatan baik untuk membangun kembali persaudaraan itu. Lalu kemudian orang-orang baru, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan di masjid, orang-orang yang hidup di sekitar kita, perlu kita bangun persahabatan, persaudaraan dengan mereka, walaupun tidak ada hubungan darah dengan kita. Kata Rasulullah, "Fawallahi, demi Allah, inna ujuhahum lanur." Wajah mereka di akhirat kelak akan berupa cahaya. Innahum ala nur, dan mereka akan berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Ketika semua manusia dalam keadaan takut, mereka enggak pernah takut sama sekali. Wala yahzanuna idza hazinan nas, dan mereka tidak pernah bersedih ketika semua orang bersedih. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, "Ala inna awliya Allah." Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan dan mereka tidak ada kesedihan. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kami mengajak Bapak Ibu, ayo kita bikin proyek kebaikan, agenda kebaikan. Paling tidak sekali dalam 10 hari ini kita mengundang keluarga kita, tetangga kita untuk buka puasa bersama, terutama di tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, masa-masa penyakit seperti saat ini, corona ini, kita tidak mungkin mengundang banyak orang, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu, kita pesan makanan, kita antar untuk orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin. Atau kita antar ke panti asuhan, atau ke pesantren-pesantren, para penghafal Al-Quran. Betapa banyak pahala kita Bapak Ibu sekalian, kalau tanggal 9 Dzulhijjah misalkan, hari Arafah, hari yang kita dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya, kita bisa memberikan 10, 20, 30, 100, 200, 300 box makanan yang dimakan oleh orang-orang fakir atau para penghafal Al-Quran yang mereka puasa 1 hari penuh. Mereka pada mendoakan, subhanallah, betapa banyaknya pahala yang akan kita dapatkan. Dan ini termasuk amalan yang terbaik
selama matahari masih terbit dari timur, karena terjadi pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang ke-13 adalah sedekah. Bapak Ibu, Rasulullah sudah mengatakan, tidak ada amal soleh yang lebih besar pahalanya, yang lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah, melebihi amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara amal soleh yang utama adalah bersedekah. Sedekah di siang hari dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih baik daripada sedekah yang kita berikan di siang hari 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau kita ada penyesalan misalkan, nggak sempat 10 hari terakhir bulan Ramadan berinfak bersedekah, sekarang saat yang terbaik. Kalau dulu kita udah berinfak, bersedekah, sekarang Allah memberikan lagi kesempatan bagi kita. Itu tanda bahwa Allah menerima sedekah kita yang di bulan Ramadan. Karena di antara tanda diterimanya amal soleh, diberikan keistiqomahan. Disusul lagi dengan amal soleh berikutnya, terutama dalam bersedekah ini. Dalam bersedekah, terutama sedekah untuk ayah ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Apalagi kalau sudah wakaf, berikan sedekah terbaik bagi kedua orang tua kita di waktu yang terbaik, yang paling mulia ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Sedekah terbaik sepanjang tahun yang dilakukan di siang hari adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Berikanlah sedekah itu sekecil apapun, atau bangunkan, galilah sumur di tempat-tempat yang membutuhkan, ikut membangun masjid. Tidak harus satu masjid penuh, walaupun hanya, kata Rasulullah SAW, seperti sarang burung. Sarang burung itu ternyata ukurannya pas seukuran dahi kita kalau kita sujud. Jadi kita punya uang berapapun, ada orang yang bangun masjid, musola, entah itu keramiknya, entah itu sajadahnya, entah itu gentengnya, seberapapun kita miliki, ini bisa menjadi amal soleh terbaik kita. Yang ke-14, menghibur seorang muslim. Waktu-waktu seperti saat ini Bapak Ibu, di mana banyak orang ketakutan, banyak orang sedih, banyak saudara dan sahabat kita yang diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Ini waktu terbaik bagi kita untuk memberikan kabar gembira bagi mereka, menghibur mereka, baik dengan mendatangi mereka maupun melalui pesan-pesan yang kita kirimkan kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, "Inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah yang kita berikan dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah. Ya Allah, kalau kita ingat betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan siang dan malam, seringkali kita habiskan dalam kemaksiatan. Betapa besarnya murka Allah pada kita. Itu semua bisa kita hindari dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Inna sonai al-ma'rufi taki masari as-su. Kata Rasulullah SAW, dan sesungguhnya amal-amal kebajikan itu melindungi pelakunya dari keburukan. Kalau kita ingin dijauhkan dari kemaksiatan, kita ingin dijauhkan dari kejahatan, kita ingin dijauhkan dari keburukan, penyakit ini, maka lakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita hibur saudara kita yang sakit. Rasulullah SAW kalau menjenguk orang sakit, beliau mengatakan, la bas, tahur insyaallah. Tidak apa-apa. Ini artinya apa? Jangan justru kita kasih tahu, ini corona memang berat, ini pada mati. Jangan Bapak Ibu. Ketika ada wabah seperti ini, kita harus menguatkan tawakal kita tanpa bermaksud meremehkan. Tapi Rasulullah menganjurkan kepada kita, la bas, nggak apa-apa. Tahur insyaallah. Insyaallah Allah akan sembuhkan. Allah akan mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Jadi seorang mukmin tafaul, optimis. Jangan ikut-ikutan kita menjadi a priori ketakutan, pesimis. Berikan hiburlah sesama umat Islam. Wa inna silaturrahim tazidu fil umr. Sesungguhnya silaturrahim itu akan memanjangkan usia kita. Wa tamfil faqra, dan akan menghilangkan kefakiran. Inilah Bapak Ibu sekalian beberapa amal soleh yang bisa kita perbanyak untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semua amal soleh di luar yang apa kami sampaikan ini, kita dianjurkan tabassumuka fi wajhi akhik. Kita senyum kepada saudara kita ketika bertemu. Imatatul adha anit thariq, menyingkirkan duri dari tengah jalan. Semua amal-amal baik itu akan dilipat gandakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini.